105.5 FM Suarita Radio menggema hingga ujung Nusantara. Prawara Indonesia. Pada tanggal 9 hingga 11 November, Warga desa Keningar dievakuasi atas Muda, status gunung berapi naik dari level waspada. Disiarkan langsung secara virtual, 105.5 Suarita Radio menggema hingga ujung Nusantara. Halo, selamat siang Suara Muda. Prawara Indonesia edisi 9 Desember kembali hadir menemani Anda. Selama 22 menit ke depan, kami akan menyajikan sejumlah berita terupdate. Bersama saya Ruri Putri, inilah Prawara Indonesia selengkapnya. Sejumlah informasi terkini telah kami rangkum. Di antaranya, sejumlah relawan enggan rapid test jadi masalah jelang pilkada di Jawa Tengah. Pemakaman jenazah COVID-19 di TPU Tegal Alur meningkat. Persiapan Pemda DIY jelang libur Natal dan akhir tahun 2020. Suara Muda, selain 3 berita utama tadi, kami masih mempunyai sejumlah berita aktual lainnya hanya di Prawara Indonesia. Berita pertama, Suara Muda, jelang pilkada serentak di Jawa Tengah masih terdapat kendala berupa relawan yang enggan melakukan rapid test. Berita selengkapnya oleh reporter kami, Atma Izadin. Baru saja rapat koordinasi Forkopimda atau Forum Koordinasi Pemimpin Daerah telah selesai. Dalam rakor tersebut dibahas kendala atau masalah yang masih berlangsung, yaitu sebagian relawan tidak mau di rapid test sebagai syarat untuk bertugas sebagai relawan pilkada serentak nanti. Para relawan ini dari unsur KPPS dan PPS yang sudah direkrut oleh KPU dan relawan dari Bawaslu beralasan bahwa takut untuk di rapid test. Mereka beralasan lebih baik untuk tidak menjadi relawan daripada ikut rapid test. Untuk mengatasi masalah tersebut, KPU dan Bawaslu melakukan komunikasi persuasif untuk membujuk relawan agar mau di rapid test. Selain kendala pada relawan tidak mau melakukan rapid test, terdapat pula 2 kendala lain, yaitu perusahaan tidak mengizinkan karyawannya untuk menjadi petugas dan terdapat daerah-daerah yang memiliki kerawanan dalam kondusifnya. Seperti di Surakarta, terdapat gesekan antara Ormas dan Laskar, dan di Semarang dan Kendal terdapat jaringan JAD yang aktif. Selanjutnya, untuk masalah tersebut, Bawaslu sudah mengusahakan untuk membuat surat untuk perusahaan agar karyawannya diizinkan untuk menjadi petugas, dan untuk kerawanan-kerawanan yang terjadi, BINDA atau BIN Badan Intelijen Daerah Jawa Tengah melakukan langkah-langkah penggalangan tokoh-tokoh penting. Pengawasan terhadap ex-nampiter jaringan JAD juga dilakukan, dan menjalin sinergitas dengan unsur-unsur intelijen di wilayah dalam Kominda. Sebagai informasi tambahan juga, persiapan untuk kondisi-kondisi yang tidak terduga juga disiapkan. Seperti skenario darurat jika ada erupsi Merapi yang akan berdampak di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten. Selain itu sudah dilakukan simulasi pilkada dengan protokol kesehatan yang ketat. Misalnya saja untuk jumlah pemilih di tiap TPS yang akan dilakukan di hari 9 Desember nanti, karena kondisi corona, yang harusnya tiap-tiap TPS harusnya 800 orang dikurangi menjadi 500 orang. Demikian laporan dari Atma Izadin untuk Suarita Radio. Kita beralih ke berita selanjutnya. Suara Muda, setelah TPU Pondok Rangon dikabarkan penuh, jenazah pasien COVID-19 mulai banyak yang dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kita simak laporan selengkapnya oleh reporter Adisti. Terima kasih Ruri dan Suara Muda. Memang terhitung sejak bulan Maret 2020, ini sudah sekitar 3.000-an jenazah COVID-19 dimakamkan di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Serta terus diprediksi bahwa angka ini masih akan terus bertambah mengingat TPU Pondok Rangon yang berada di
di Jakarta Timur maksud kami, ini juga sudah mulai penuh. Dan juga hingga siang hari ini proses pemakaman jenazah COVID-19 masih terus berlangsung sejak pagi hari tadi. Bahkan ini masih ada satu ambulans yang mengantri agar jenazahnya segera dimakamkan. Terlihat juga di sini ada pihak keluarga yang nampaknya ikut memakamkan jenazah, namun mereka hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Mereka baru bisa mendekat ketika nanti makam sudah tertutup, baru pihak keluarga diizinkan untuk mendekat dan mendoakan jenazah. Sebagai informasi tambahan Suara Muda, di titik saya melaporkan saat ini atau bisa disebut lahan tempat saya berdiri saat ini adalah sebenarnya lahan untuk lapangan sepak bola. Nah, terlihat juga di sini bahwa ada gawang yang benar dan menunjukkan bahwa lahan dan kawasan ini adalah sebenarnya lapangan sepak bola, namun lahan yang dialihfungsikan sebagai tempat atau menjadi tempat pemakaman jenazah COVID-19. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini memang imbas atau dampak dari penuhnya TPU Pondok Rangon, sehingga TPU Tegal Alur Jakarta Barat ini menjadi pilihan lain untuk lokasi pemakaman jenazah pasien COVID-19. Sementara itu tadi saya sempat berbincang dengan para penggali makam. Mereka bercerita bahwa dalam satu hari rata-rata bisa memakamkan sekitar 20 hingga 30 jenazah per harinya. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, reporter Adisti melaporkan untuk Suarita Radio. Suara Muda, libur Natal dan akhir tahun 2020 semakin dekat. Salah satu daerah yang menjadi tujuan wisatawan untuk menghabiskan libur Natal dan akhir tahun adalah Yogyakarta. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah menyiapkan berbagai penanganan guna mengantisipasi terjadinya penambahan klaster baru di Yogyakarta. Laporan selengkapnya oleh Nabila Nurul dari Yogyakarta. Ya, baik Ruri. Pendengar, libur Natal dan akhir tahun 2020 tinggal menghitung hari. Lonjakan wisatawan yang akan datang ke Yogyakarta pun diperkirakan akan terjadi mulai tanggal 24 Desember. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menurunkan 459 petugas Satpol PP yang akan bertugas setiap harinya untuk mengawasi wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Istimewa Yogyakarta, Novia Rahmat mengatakan bahwa Satpol PP akan melakukan antisipasi berupa penegakan protokol kesehatan karena saat ini DIY sendiri masih dalam zona merah. Kemudian, terkait dengan ketentraman ketertiban umum bagi wisatawan yang akan datang ke DIY. Petugas Satpol PP sendiri akan ditempatkan di titik-titik keramaian, terutama di sepanjang daerah Malioboro dan sekitarnya. Lalu, di 64 titik destinasi wisata yang berada di sepanjang Pantai Selatan, Waduk Sermo, serta di Merapi. Noviar melanjutkan, Satpol PP akan mencegah terjadinya kerumunan terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan. Dan Satpol PP juga akan mengingatkan wisatawan untuk selalu memakai masker serta mencuci tangan. Tempat-tempat penginapan seperti hotel dan tempat wisata pun juga sudah diingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Satuan Tugas COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta pun juga sudah melakukan persiapan jelang libur Natal dan akhir tahun. Menurut Wakil Ketua Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Daerah Istimewa Yogyakarta, Biwara Yeswantana mengatakan, guna mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19, Pemda DIY bersama Satgas COVID-19 akan meningkatkan layanan medis dan rumah sakit rujukan. Satgas COVID-19 DIY pun juga meminta tambahan kapasitas kamar, serta dokter dan tenaga medis dari Kementerian Kesehatan. Hal tersebut diharapkan agar tidak terjadi peningkatan kasus COVID-19 di DIY dan bagi masyarakat yang positif COVID-19 dapat ditangani secara optimal. Nabila Nurul melaporkan dari Yogyakarta. Setelah ini kami tentunya masih akan menyajikan sejumlah informasi aktual dan menarik, pastinya hanya di Prawara Indonesia. Pastikan Suara Muda tetap berada di 105.5 Suarita Radio, menggema hingga ujung Nusantara. Prawara Indonesia.
Pada tanggal 9 hingga 11 November, Warga desa Keningar dievakuasi atas Muda, status gunung berapi naik dari level waspada. Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Prawara Indonesia. pada tanggal 9 hingga 11 November, Warga desa Keningar dievakuasi atas Muda, status gunung berapi naik dari level waspada. Suara Muda jelang libur akhir tahun, Dinas Pariwisata Yogyakarta berupaya terus melakukan verifikasi protokol kesehatan terhadap berbagai bidang usaha. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter kami, Divi Baiti. Berdasarkan informasi yang saya dapat, saat ini Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah mengeluarkan surat verifikasi protokol kesehatan terhadap 59 hotel, 15 restoran, dan 5 bidang usaha lain.
Hal ini dilakukan guna memberi keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung dan juga mengantisipasi lonjakan penambahan jumlah pasien positif COVID-19 saat libur akhir tahun nanti. Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Atraksi Wisata dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Edi Sugiharto, mengatakan para pelaku usaha yang telah terverifikasi diharuskan tetap konsisten untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena jika ditemukan adanya satu pelanggaran, maka surat verifikasi hotel tersebut akan dicabut. Surat verifikasi tersebut juga sudah disertai dengan stiker yang dapat ditempel di tempat usaha, sehingga para wisatawan yang datang bisa dengan mudah melihat bahwa tempat tersebut sudah memenuhi protokol kesehatan. Hingga saat ini, jumlah bidang usaha yang terverifikasi akan terus bertambah, mengingat proses verifikasi masih berlangsung. Selain verifikasi yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Yogyakarta, saat ini masih berlangsung juga sertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari Yogyakarta, Divi Baiti melaporkan untuk Suarita Radio. Suara Muda, pembuangan limbah berbahaya dan beracun B3 spent bleaching earth di Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Rembang, Jawa Tengah semakin meresahkan warga. Pasalnya, limbah tersebut telah menggunung selama berbulan-bulan dan mengganggu aktivitas pertanian. Kita simak laporan selengkapnya oleh reporter Erli. Suara Muda, terdapat tumpukan limbah seberat 7.500 ton. Limbah tersebut berupa tanah yang berada di Desa Jatisari, Kecamatan Sluke, Rembang, Jawa Tengah. Limbah ini jika terkena air akan mengeluarkan senyawa berupa minyak. Kubangan minyak berwarna hitam tersebut juga mengeluarkan belatung. Diketahui limbah tersebut berasal dari luar Jawa dan dibawa melalui kapal tongkang ke Pelabuhan Sluke, lalu kemudian dibuang ke Jatisari. Menurut informasi yang kami dapat, limbah tersebut merupakan hasil pengolahan sawit dan termasuk dalam limbah B3 spent bleaching earth. Warga mengeluhkan limbah ini menyebabkan aktivitas pertanian terganggu, seperti pohon cengkeh yang mati dan juga tanaman bawang ikut mengering. Akibatnya, petani mengalami gagal panen. Tak hanya itu, beberapa warga juga mengeluhkan ternak mereka mati akibat meminum kubangan air limbah tersebut. Hal ini tentu saja dipersoalkan warga dan sempat dilakukan audiensi oleh DPRD Rembang bersama LSM untuk membahas mengenai penanggulangan limbah tersebut. Ketua Kawal Lingkungan Jateng Heri Hermawan mengatakan bahwa akan segera melakukan relokasi sebagai penanggulangan limbah B3 tersebut. Hal ini dilakukan guna meminimalisir adanya dampak lain yang tidak diinginkan ke depannya. Dari Rembang, reporter Eli melaporkan untuk Suarita Radio. Beralih ke informasi terakhir, pasca kebakaran Pasar Weleri pada 13 November lalu, pemerintah Kabupaten Kendal telah menentukan alokasi pasar darurat sebagai tempat jualan sementara para pedagang. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, reporter Pipit Amalia akan melaporkan dari Kendal. Baik Ruri, Suara Muda, saat ini saya sedang berada di depan Pasar Weleri. Dan di sini jelas terlihat masih ada bekas reruntuhan kebakaran sekitar 3 minggu yang lalu. Hampir 75% dari seluruh bangunan di Pasar Weleri hangus terbakar. Dilansir dari web resmi pemerintah Kabupaten Kendal, pemerintah telah menentukan 3 tempat yang akan menjadi lokasi pasar darurat. Pasar darurat ini nantinya berada di Pasar Weleri 2 atau Pasar Hewan, terminal depan Pasar Weleri, dan pemerintah juga akan mengupayakan sewa lahan tambahan milik swasta. Ketiga lokasi tersebut akan dibangun tenda sebagai tempat sementara pedagang berjualan. Rinciannya, per lapak akan dibagi lahan berukuran 1,5 kali 2 meter. Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal mengklaim lokasi terminal mampu menampung sekitar 200 kios, sedangkan pasar hewan dan lahan milik swasta mampu menampung 1.200 kios. Pada pendengar, kebutuhan kios sendiri mencapai 2.000 kios. Untuk menampung kekurangan kios tersebut, pemerintah Kabupaten Kendal akan mencari kembali lokasi kosong di sekitar Pasar Weleri.
Sekretaris Daerah Kendal Bapak Mohtoha mengatakan pemerintah Kabupaten Kendal telah mengalokasikan anggaran APBD perubahan sebesar 1 miliar rupiah sebagai upaya mempercepat pembangunan pasar darurat Weleri. Terkait pembangunan kembali Pasar Weleri, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Kabupaten Kendal telah melakukan peninjauan bangunan. Dari peninjauan tersebut dianalisis oleh tim ahli bangunan gedung atau TAGB menjelaskan bahwa bangunan Pasar Weleri sudah tidak layak pakai. Berdasarkan hasil dari TAGB, bangunan Pasar Weleri pada bagian atas atau lantai 2 mengalami kerusakan parah dan rawan runtuh. Potensi runtuhnya bangunan akibat suhu panas saat insiden kebakaran memberikan efek pada kondisi besi yang menjadi penyangga utama bangunan yang mulai rapuh. Percepatan pembangunan pasar darurat akan diprioritaskan dan diperkirakan dapat terrealisasi pada awal tahun 2021 untuk menggerakkan kembali roda perekonomian warga Weleri. Pipit Amalia melaporkan untuk Suarita Radio. Suara Muda, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di program Prawara Indonesia siang ini. Jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, hindari kerumunan, selalu cuci tangan dan gunakan masker jika keluar. Tidak lupa untuk menjaga jarak. Terima kasih Suara Muda yang telah bergabung. Pastikan untuk stay tune di 105.5 Suarita Radio, menggema hingga ujung Nusantara.